Malam itu, aku baru sadar satu hal paling menyakitkan. Aku mungkin cuma istri pengganti di hidup suamiku sendiri. Mahesa, CEO dingin yang menikahiku karena kontrak itu, ternyata masih mencintai wanita lain. Aku mencoba bertahan, menjadi istri yang baik, menunggunya pulang setiap malam. Tapi semuanya hancur saat aku difitnah di kantornya sendiri. Dan orang yang paling kuharap membelaku, justru menatapku penuh keraguan. Saat itulah aku memilih pergi. Tapi aku nggak pernah sadar, keputusanku meninggalkan Mahesa malam itu justru membuat CEO dingin itu mulai kehilangan segalanya. Penasaran bagaimana kisahnya? Yuk kita simak. Sebelum kisahnya dimulai, jangan lupa dukung channel Drama Rahasia Hati dengan like dan subscribe ya. Mari kita mulai kisahnya. Hujan turun deras malam itu. Reina berdiri mematung di depan ruang ICU sambil menggenggam map tagihan rumah sakit yang mulai basah terkena air matanya sendiri. Tangannya gemetar, matanya terus menatap angka tagihan operasi ibunya yang jauh di luar kemampuannya. Sudah hampir seminggu, ibunya terbaring lemah karena gagal ginjal. Semua tabungan habis, motor satu-satunya sudah dijual, bahkan cincin peninggalan ayahnya pun sudah tergadai. Namun tetap saja belum cukup. Reina menunduk pelan sambil mengusap air matanya cepat-cepat. Ia lelah, sangat lelah. Reina, suara dokter membuatnya langsung berdiri. Dokter itu menatapnya dengan wajah tak enak. Kami tidak bisa menunda operasi lebih lama lagi. Jantung Reina langsung terasa jatuh. Tapi saya sedang berusaha cari uang, dok. Waktunya tidak banyak. Kalimat itu seperti menghantam dadanya keras. Reina menahan tangisnya sambil menatap pintu ICU dari kejauhan. Ibunya hanya satu-satunya keluarga yang ia punya. Ia tidak bisa kehilangan beliau. Tidak bisa. Namun di saat semuanya terasa buntu, sebuah mobil hitam mewah berhenti tepat di depan rumah sakit. Pintu mobil terbuka perlahan. Seorang pria tinggi dengan jas hitam mahal turun dengan wajah dingin tanpa ekspresi. Tatapannya tajam, langkahnya tenang. Namun entah kenapa, auranya terasa begitu menekan. Reina langsung mengenalinya, Mahesa, CEO muda pemilik Mahesa Group, dan juga lelaki yang beberapa hari lalu datang bersama neneknya ke rumah kecil Reina. Saat itu Reina mengira mereka hanya salah alamat, sampai akhirnya nenek Mahesa mengatakan sesuatu yang membuat hidupnya berubah. Mau menikah kontrak dengan cucu saya? Awalnya Reina mengira itu lelucon, mana mungkin lelaki sekaya Mahesa mau menikah dengannya. Namun malam itu, Mahesa benar-benar berdiri di hadapannya. Tatapan pria itu masih sama, dingin, sulit ditebak. Sudah kau pikirkan? Tanyanya datar. Reina menggenggam erat map di tangannya. Dadanya terasa sesak. Ia membenci situasi ini, sangat membencinya. Namun ia tidak punya pilihan. Kalau saya menerima, suara Reina bergetar pelan. Ibu saya benar-benar akan dioperasi? Mahesa mengeluarkan sebuah amplop putih dari jasnya. 300 juta, semua biaya rumah sakit akan ditanggung. Reina langsung terdiam. Jumlah itu terlalu besar baginya. Mahesa menatapnya singkat. Sebagai gantinya, kau menikah denganku selama 1 tahun. Nada suaranya begitu dingin, seolah pernikahan hanyalah transaksi biasa. Reina menunduk pelan. Harga dirinya terasa runtuh malam itu. Namun bayangan ibunya di ruang ICU membuat air matanya jatuh lagi. Apa setelah 1 tahun, kita akan bercerai? Mahesa mengangguk singkat. Ini hanya kontrak. Kalimat itu menusuk hati Reina entah kenapa. Padahal ia tahu sejak awal, pria seperti Mahesa tidak mungkin benar-benar menginginkannya. Reina akhirnya memejamkan mata sesaat, lalu mengangguk pelan. Saya terima. Tidak ada senyum, tidak ada kebahagiaan. Yang ada hanya rasa sesak yang perlahan menghancurkan dadanya. Mahesa menyerahkan amplop itu tanpa banyak bicara. Besok pagi kita menikah. Lalu pria itu pergi begitu saja, meninggalkan Reina yang berdiri sendiri di lorong rumah sakit sambil menangis diam-diam. Malam itu, Reina sadar hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Pernikahan mereka berlangsung sangat sederhana, tidak ada pesta mewah, tidak ada keluarga besar, tidak ada senyum bahagia. Reina bahkan masih mengenakan wajah lelah karena semalaman menjaga ibunya di rumah sakit. Sementara Mahesa tetap terlihat dingin dan tenang seolah semua ini tidak berarti apa-apa baginya. Saat ijab kabul selesai, Reina resmi menjadi istri Mahesa. Namun anehnya, ia sama sekali tidak merasakan kebahagiaan, yang ada hanya perasaan asing dan takut. Setelah acara selesai, Mahesa langsung berdiri. Kita pulang, singkat, dingin, tanpa menatap istrinya sendiri.
Sepanjang perjalanan menuju rumah mewah Mahesa, suasana mobil terasa sunyi. Reina duduk kaku sambil menggenggam ujung bajunya gugup. Sementara Mahesa sibuk melihat tablet kerja di tangannya. Tidak ada obrolan, tidak ada perhatian, seolah Reina hanyalah orang asing. Dan itu membuat hati Reina perlahan terasa nyeri. Sesampainya di rumah, Reina kembali dibuat terdiam. Rumah itu terlalu besar, terlalu mewah, dan terlalu asing untuk dirinya. Beberapa pelayan langsung membungkuk hormat pada Mahesa. Namun saat melihat Reina, tatapan mereka berubah aneh, seolah mempertanyakan kenapa wanita sederhana seperti dirinya bisa menjadi istri sang CEO. Mahesa berjalan lebih dulu tanpa menunggu. Reina hanya bisa mengikutinya pelan, sampai akhirnya pria itu berhenti di depan sebuah kamar besar. "Kau tidur di sini?" Reina menatapnya pelan. "Lalu kamu?" "Aku punya kamar sendiri." Jawaban Mahesa begitu datar. Reina mencoba tersenyum kecil meski hatinya terasa makin sesak. Mahesa lalu menatapnya dingin. "Ada beberapa aturan selama kontrak ini." Reina langsung menegang. "Jangan ikut campur urusanku. Jangan berharap lebih. Dan jangan pernah berpikir aku akan jatuh cinta padamu." Kalimat terakhir itu membuat senyum kecil Reina perlahan hilang. Entah kenapa, dadanya terasa sakit mendengarnya. Padahal sejak awal ia tahu ini hanya pernikahan kontrak. Namun tetap saja, mendengar langsung dari mulut Mahesa terasa begitu menyakitkan. Mahesa menatapnya beberapa detik, lalu berbalik pergi begitu saja. Pintu kamar tertutup perlahan, dan untuk pertama kalinya, Reina menangis sendirian di kamar mewah itu. Malam semakin larut. Reina mencoba memejamkan mata meski pikirannya kacau. Namun sekitar tengah malam, ia mendengar suara langkah dari luar kamar. Reina membuka pintu perlahan. Dilihatnya Mahesa tertidur di sofa ruang tengah dengan wajah lelah. Untuk pertama kalinya, Reina melihat sisi rapuh pria itu. Tanpa sadar ia mendekat pelan, namun tiba-tiba Mahesa bergumam dalam tidurnya. "Selin!" Reina langsung membeku, jantungnya terasa jatuh seketika. "Jangan pergi." Suara Mahesa terdengar begitu pelan, tapi cukup untuk menghancurkan hati Reina malam itu, karena akhirnya Reina sadar, di hati suaminya masih ada wanita lain. Pagi pertama Reina di rumah Mahesa terasa begitu asing. Sinar matahari masuk lewat jendela kamar besar yang semalam bahkan tidak sempat ia nikmati karena terlalu banyak menangis. Reina membuka matanya perlahan. Beberapa detik ia hanya diam menatap langit-langit kamar. Sampai akhirnya semuanya kembali teringat. Pernikahan kontrak, Mahesa, dan nama wanita yang disebut pria itu semalam, Selin. Nama itu terus terngiang di kepala Reina sejak tadi malam, membuat dadanya terasa sesak tanpa alasan yang jelas. Reina menghela napas pelan lalu segera bangun. Ia tidak mau terlalu memikirkan hal yang bukan urusannya. Bagaimanapun juga, ia memang hanya istri kontrak, tidak lebih. Saat Reina turun ke lantai bawah, suasana rumah sudah ramai oleh aktivitas para pelayan. Rumah itu terlalu besar, bahkan langkah kaki Reina terasa kecil di tempat semewah itu. Beberapa pelayan diam-diam memperhatikannya. Ada yang tersenyum sopan, ada juga yang saling berbisik pelan. Reina tahu mereka penasaran. Mungkin mereka juga bingung kenapa wanita sederhana seperti dirinya tiba-tiba menjadi istri seorang CEO terkenal. "Selamat pagi, Nyonya." Reina sedikit kaget saat seorang wanita paruh baya menghampirinya. "Saya Bu Rina, kepala pelayan di rumah ini." Reina langsung tersenyum sopan. "Panggil saya Reina saja, Bu." Bu Rina terlihat ragu sesaat sebelum akhirnya mengangguk pelan. "Pak Mahesa sudah berangkat kerja dari tadi pagi." Entah kenapa, ada rasa aneh di hati Reina mendengarnya. Bahkan di pagi pertama setelah menikah pun, Mahesa pergi tanpa mengatakan apa-apa padanya. Reina hanya tersenyum kecil menutupi perasaannya. "Oh, begitu ya, Bu." Bu Rina lalu mempersilahkan Reina sarapan. Namun sepanjang makan, Reina merasa tidak nyaman. Rumah itu terlalu sunyi, terlalu dingin, dan Mahesa terasa begitu jauh. Hari-hari berikutnya mulai terasa berat bagi Reina. Mahesa hampir selalu pulang larut malam, kadang bahkan tidak pulang sama sekali. Kalaupun mereka bertemu, percakapan mereka tidak pernah lebih dari beberapa kalimat singkat. "Aku ada meeting, atur saja sendiri, aku sibuk." Dingin, selalu dingin. Reina mulai merasa seperti bayangan di rumah itu. Hadir, tapi tidak dianggap. Suatu malam, Reina sengaja menunggu Mahesa pulang sambil menyiapkan makan malam sendiri. Ia memasak sederhana, sup hangat dan ayam goreng. Mungkin terdengar sepele,
Tapi Reina ingin mencoba menjadi istri yang baik, meski hanya istri kontrak. Jam dinding sudah menunjukkan pukul 11 malam saat suara mobil akhirnya terdengar dari luar rumah. Wajah Reina sedikit cerah. Ia segera berdiri menyambut Mahesa. Namun saat pria itu masuk, raut wajah Reina langsung berubah. Mahesa terlihat lelah. Dasi jasnya sedikit longgar. Namun yang membuat hati Reina terasa aneh adalah aroma parfum wanita yang samar menempel di tubuh pria itu. Mahesa melepas jasnya tanpa menatap Reina. "Kamu belum tidur?" Reina mencoba tersenyum kecil. "Aku masak malam ini." Mahesa melirik meja makan sekilas, lalu berjalan melewatinya begitu saja. "Aku sudah makan," singkat, datar. Reina langsung terdiam, hatinya terasa jatuh perlahan. Namun ia tetap mencoba tersenyum meski terasa sulit. "Oh, ya sudah." Mahesa berhenti beberapa langkah. Tanpa menoleh, ia berkata pelan, "Lain kali tidak usah menungguku." Kalimat itu terasa seperti garis pembatas yang jelas. Dan malam itu, Reina kembali makan sendirian di meja panjang rumah mewah itu. Beberapa hari kemudian, Mahesa tiba-tiba meminta Reina datang ke perusahaan. Reina sempat gugup. Ia bahkan bingung memilih pakaian karena hampir semua isi lemari di rumah itu terlalu mahal untuk disentuhnya. Akhirnya ia memilih blouse sederhana dengan hijab warna krem favoritnya. Saat tiba di Mahesa Group, Reina langsung merasa kecil. Gedung perusahaan itu sangat besar dan mewah. Semua orang terlihat sibuk dan profesional. Beberapa karyawan langsung membungkuk hormat saat melihat Mahesa berjalan masuk. Namun tatapan mereka berubah penasaran saat melihat Reina di samping pria itu. "Siapa dia? Itu istrinya Pak Mahesa? Bukannya Pak Mahesa belum menikah?" Bisik-bisik mulai terdengar. Reina jadi semakin tidak nyaman. Namun Mahesa berjalan seolah tidak mendengar apapun, dingin seperti biasa. Saat lift terbuka, seorang pria muda tiba-tiba menghampiri mereka dengan senyum ramah. "Pak Mahesa." Pria itu lalu menatap Reina. "Oh, ini pasti Bu Reina." Reina sedikit kaget. Pria itu tersenyum hangat sambil mengulurkan tangan. "Saya Damar, manajer marketing di sini." Berbeda dengan Mahesa, Damar terlihat hangat dan mudah membuat orang nyaman. Reina membalas jabatan tangannya pelan. "Reina, Pak Mahesa jarang membawa siapapun ke kantor," ucap Damar sambil tertawa kecil. Entah kenapa, kalimat itu membuat suasana sedikit mencair. Untuk pertama kalinya hari itu, Reina merasa sedikit lebih tenang. Namun saat Reina tanpa sadar ikut tersenyum, Mahesa justru menatap mereka beberapa detik dengan wajah sulit dibaca. Tapapannya dingin, dan entah kenapa, sedikit tajam. Hari itu Reina mulai membantu beberapa pekerjaan administrasi ringan di kantor. Awalnya ia takut melakukan kesalahan, namun Damar cukup sering membantunya. "Kalau bingung, tanya saya aja." "Terima kasih." "Jangan terlalu tegang, semua orang juga dulu belajar." Cara bicara Damar yang santai perlahan membuat Reina nyaman, dan itu ternyata tidak luput dari perhatian Mahesa. Beberapa kali pria itu keluar dari ruangannya hanya untuk melihat keadaan luar. Tatapannya selalu berhenti pada Reina, terutama saat wanita itu sedang tertawa kecil bersama Damar. Entah kenapa, Mahesa mulai merasa tidak suka melihatnya. Padahal sebelumnya ia tidak pernah peduli pada siapapun. Namun sekarang, melihat Reina terlalu dekat dengan pria lain justru membuat dadanya terasa panas. Mahesa mengeraskan rahangnya pelan, kesal. Tapi ia sendiri tidak mengerti kenapa. Sore harinya, Reina dan Damar sedang membahas dokumen di pantry kantor. Damar bahkan sempat membantu mengambilkan minuman untuk Reina. Kelihatannya Pak Mahesa cukup perhatian sama Bu Reina. Reina langsung tertawa kecil hambar. "Perhatian?" "Iya, saya belum pernah lihat beliau membawa wanita ke kantor." Reina menunduk pelan. Kalau saja Damar tahu kenyataannya, Mahesa bahkan hampir tidak pernah menganggap dirinya ada. Namun sebelum Reina sempat menjawab, suara dingin tiba-tiba terdengar dari belakang. "Pekerjaan kalian sudah selesai." Reina langsung menoleh kaget. Mahesa berdiri di sana dengan wajah datar, namun tatapannya langsung tertuju pada tangan Damar yang masih memegang gelas milik Reina. Suasana mendadak terasa tegang. Damar langsung berdiri. "Maaf Pak, kami ada laporan yang harus kamu selesaikan sekarang." Nada suara Mahesa dingin dan tegas. Damar terlihat sedikit bingung. "Sekarang Pak?" Mahesa menatapnya tajam. "Ada masalah?" "Tidak Pak." Damar akhirnya pergi meninggalkan pantry. Kini tinggal Reina dan Mahesa berdua. Reina bisa merasakan suasana aneh di antara mereka. Mahesa berjalan mendekat perlahan. Lalu tanpa menatap Reina, ia berkata dingin,
mulai sekarang jangan terlalu dekat dengan Damar. Reina langsung mengernyit bingung. Kenapa? Mahesa terdiam sesaat, rahangnya menegang. Namun beberapa detik kemudian, pria itu hanya menjawab singkat. Karena aku tidak suka. Sejak kejadian di pantry hari itu, hubungan Reina dan Mahesa mulai terasa semakin aneh. Bukan membaik, tapi juga tidak sedingin sebelumnya. Mahesa memang masih cuek seperti biasa. Namun sekarang, tatapan pria itu sering berhenti terlalu lama pada Reina, terutama saat Reina sedang bersama Damar. Dan entah kenapa, itu membuat Reina mulai bingung sendiri. Pagi itu, suasana kantor Mahesa Group terlihat sangat sibuk. Semua karyawan sedang mempersiapkan presentasi penting untuk calon investor besar. Reina yang masih baru di perusahaan ikut membantu menyiapkan dokumen. Meski belum terbiasa dengan dunia kantor besar seperti itu, Reina berusaha bekerja sebaik mungkin. Ia tidak ingin membuat Mahesa malu. Bu Reina, file yang ini nanti dibawa ke ruang meeting ya. Baik, Reina menerima map dari salah satu staf sambil tersenyum kecil. Namun baru beberapa langkah berjalan, beberapa karyawan wanita mulai berbisik saat melihatnya. Itu benar istrinya Pak Mahesa? Katanya nikah diam-diam. Tapi kok biasa banget ya? Pak Mahesa bisa dapat wanita lebih cantik dari dia. Reina langsung menunduk pelan, meski pura-pura tidak mendengar. Kata-kata itu tetap menusuk. Ia sadar dirinya memang tidak cocok berada di dunia Mahesa. Mahesa terlalu tinggi untuknya. Sementara dirinya hanya wanita biasa yang bahkan masuk ke hidup pria itu karena sebuah kontrak. Namun tiba-tiba sebuah suara terdengar dari belakang. Kalau iri jangan ngomong keras-keras. Semua wanita itu langsung diem. Reina menoleh kaget. Damar berdiri di sana sambil menatap mereka santai. Daripada sibuk ngurusin hidup orang lain, mending kerjaannya diselesaikan dulu. Wajah para karyawan itu langsung berubah malu. Mereka buru-buru pergi meninggalkan tempat itu. Reina langsung merasa tidak enak. Kamu nggak perlu bela aku. Damar tersenyum kecil. Memangnya saya salah? Reina terdiam. Entah kenapa, cara Damar memperlakukannya terasa hangat. Berbeda sekali dengan Mahesa yang selalu dingin. Siang harinya, Reina sedang membereskan dokumen di ruang meeting. Namun karena terlalu banyak membawa map, beberapa kertas tiba-tiba jatuh berserakan ke lantai. Astaga, Reina buru-buru jongkok memunguti semuanya. Namun sebelum sempat mengambil map terakhir, sebuah tangan lebih dulu mengambilkannya. Reina mendongak. Mahesa, pria itu berdiri di depannya sambil memegang map yang tadi jatuh. Untuk beberapa detik, mata mereka saling bertemu. Dan anehnya, Reina langsung salah tingkah sendiri. Mahesa menyerahkan map itu tanpa bicara. Namun sebelum Reina sempat mengambilnya, suara langkah cepat tiba-tiba terdengar. Reina, kamu nggak apa-apa. Damar datang menghampiri dengan wajah khawatir. Mahesa langsung menoleh pelan. Tatapannya berubah dingin. Aku cuma jatuhin map, jawab Reina pelan. Damar ikut membantu membereskan dokumen. Tadi saya lihat dari luar, kirain ada apa. Mahesa masih diam, namun rahangnya mulai mengeras. Ia tidak suka melihat Damar terlalu dekat dengan Reina. Sangat tidak suka, padahal sebelumnya Mahesa tidak pernah peduli soal siapa dekat dengan siapa. Namun sekarang, setiap kali melihat Reina bersama Damar, dadanya selalu terasa panas, dan itu mulai mengganggu pikirannya sendiri. Malam harinya, Mahesa dan Reina pulang bersama untuk pertama kalinya sejak menikah. Suasana mobil masih terasa sunyi, namun kali ini berbeda. Mahesa beberapa kali melirik Reina diam-diam, sementara Reina sibuk melihat jalan di luar jendela. Sampai akhirnya Mahesa membuka suara. Kamu dekat dengan Damar? Reina sedikit kaget. Hah? Dia terlalu sering di dekatmu. Nada suara Mahesa terdengar datar, namun entah kenapa, ada nada tidak suka di dalamnya. Reina langsung mengernyit bingung. Dia cuma bantu aku kerja. Mahesa kembali diam. Namun beberapa detik kemudian ia berkata lagi, jangan terlalu percaya sama orang. Kalimat itu membuat Reina sedikit kesal. Damar baik sama aku. Mahesa langsung menoleh cepat. Dan kamu suka? Jantung Reina langsung berdegup aneh. Suasana mobil mendadak terasa panas. Reina menatap Mahesa bingung. Kenapa kamu nanya begitu? Mahesa langsung mengalihkan pandangan ke depan lagi. Aku cuma nggak mau ada masalah di kantor. Jawaban itu terdengar dingin. Tapi Reina bisa merasakan sesuatu yang aneh dari sikap Mahesa malam itu. Seolah pria itu sedang menahan emosi. Hari demi hari, Mahesa mulai berubah tanpa sadar. Ia memang masih cuek, masih dingin, masih jarang tersenyum. Namun sekarang, perhatiannya pada Reina mulai terlihat jelas. Saat Reina lupa makan,
Mahesa diam-diam meminta Bu Rina mengantarkan makanan ke kamar Reina. Saat Reina lembur di kantor, Mahesa pura-pura lewat hanya untuk memastikan Reina belum pulang sendirian. Bahkan beberapa kali, Mahesa tanpa sadar mencari Reina lebih dulu begitu tiba di rumah. Dan semua itu mulai membuat Reina bingung, karena pria yang dulu berkata tidak akan pernah jatuh cinta padanya, perlahan mulai berubah. Suatu sore, kantor mengadakan makan malam kecil bersama tim investor. Reina sebenarnya tidak terlalu nyaman datang ke acara seperti itu, namun Mahesa meminta dirinya ikut. Untuk pertama kalinya, Reina melihat sisi lain Mahesa di depan banyak orang. Pria itu terlihat sangat berwibawa, tenang, dominan, dan semua orang menghormatinya. Beberapa wanita bahkan diam-diam terus memperhatikan Mahesa sepanjang acara, dan anehnya, Reina mulai merasa tidak nyaman melihat itu. Namun sebelum ia sempat memikirkan perasaannya, seorang investor pria tiba-tiba mendekati Reina. "Jadi Anda istri Pak Mahesa?" Reina tersenyum sopan. "Iya, pantas Pak Mahesa akhirnya menikah, ternyata istrinya cantik." Reina langsung salah tingkah. Pria itu bahkan terus mengajak Reina mengobrol cukup lama. Sementara di sisi lain ruangan, Mahesa diam-diam memperhatikan semuanya. Tatapannya semakin tajam, tangannya mengepal pelan. Entah kenapa, melihat pria lain tersenyum pada Reina membuat emosinya naik begitu saja. Damar yang berdiri di dekat Mahesa bahkan sempat melirik heran. "Pak, Anda kenapa?" Mahesa langsung meneguk minumannya cepat, tidak apa-apa. Namun beberapa detik kemudian, Mahesa tiba-tiba berjalan cepat menuju Reina. Pria investor itu masih tertawa kecil saat berbicara dengan Reina, sampai tiba-tiba sebuah tangan menarik pelan pergelangan tangan Reina. Reina langsung kaget. Mahesa berdiri di sampingnya dengan wajah dingin. "Maaf," ucap Mahesa datar pada investor itu. "Istri saya harus ikut saya." Kalimat itu membuat Reina membeku. "Istri saya." Itu pertama kalinya Mahesa mengatakan hal itu di depan orang lain. Mahesa langsung membawa Reina pergi begitu saja. Langkah pria itu cepat, dan rahangnya terlihat menegang sejak tadi. "Mahesa," Reina mencoba memanggil pelan, namun Mahesa tetap diam, sampai akhirnya mereka berhenti di lorong hotel yang sepi. Reina langsung menarik tangannya pelan. "Kamu kenapa?" Mahesa menatap Reina beberapa detik. Tatapannya tajam, dan untuk pertama kalinya, Reina melihat emosi jelas di mata pria itu. "Kamu kelihatan terlalu nyaman sama dia." Jantung Reina langsung berdegup kencang. "Kita cuma ngobrol biasa." Mahesa mendekat sedikit. "Mulai sekarang, jangan terlalu dekat sama pria lain." Suasana langsung terasa menegangkan. Reina bahkan bisa mendengar detak jantungnya sendiri. "Kenapa?" tanya Reina pelan. Mahesa terdiam sesaat, seolah dirinya sendiri bingung dengan perasaannya. Namun beberapa detik kemudian, pria itu berkata pelan dengan nada rendah, "Karena aku nggak suka lihatnya, soft." Sejak malam di hotel itu, pikiran Reina mulai kacau. Ucapan Mahesa terus terngiang di kepalanya. "Karena aku nggak suka lihatnya." Kalimat itu terdengar sederhana, namun entah kenapa membuat jantung Reina terus berdebar sejak semalam. Untuk pertama kalinya, Mahesa terlihat benar-benar cemburu, dan itu membuat hati Reina mulai goyah perlahan. Pagi itu suasana rumah terasa lebih tenang dari biasanya. Reina sedang membantu Bu Rina menyiapkan sarapan saat suara langkah kaki terdengar dari tangga. Mahesa turun dengan jas hitam rapi seperti biasa. Namun kali ini, tatapannya langsung mencari Reina. "Pagi," ucap Reina pelan. Mahesa hanya mengangguk kecil. Namun anehnya, pria itu duduk di meja makan. Biasanya Mahesa langsung pergi tanpa sarapan di rumah. Bu Rina bahkan terlihat sedikit terkejut. Reina diam-diam melirik Mahesa beberapa kali. Namun pria itu sibuk membaca berita di tablet sambil sesekali menyeruput kopi. Sunyi, tetap dingin. Tapi entah kenapa, suasananya terasa berbeda. Sampai akhirnya Mahesa tiba-tiba membuka suara. "Nanti ikut aku ke kantor." Reina langsung menoleh. "Hari ini juga?" "Iya." Jawabannya singkat seperti biasa. Namun cukup membuat hati Reina sedikit hangat. Setidaknya Mahesa mulai mengajaknya bersama. Sesampainya di kantor, suasana mendadak terasa berbeda. Beberapa karyawan terlihat sibuk membicarakan sesuatu. Bahkan beberapa wanita tampak heboh sendiri sambil merapikan penampilan. Reina mengernyit bingung. Ada apa ya? Damar yang kebetulan lewat langsung mendekat. Katanya ada tamu penting dari luar negeri. Investor? Damar tertawa kecil. Bukan. Belum sempat Damar melanjutkan ucapannya,
Suara langkah Hills tiba-tiba terdengar dari arah lobi. Semua orang langsung menoleh. Seorang wanita cantik berjalan masuk dengan penuh percaya diri. Dress putih elegan membalut tubuhnya sempurna. Rambut panjangnya tertata rapi. Aura mahal dan anggun langsung terasa begitu kuat. Namun yang paling membuat Reina diam adalah wanita itu berjalan langsung ke arah Mahesa dan tersenyum. Mahesa, untuk pertama kalinya, wajah dingin Mahesa terlihat berubah sedikit, tidak banyak. Tapi cukup membuat hati Reina terasa aneh. Wanita itu langsung memeluk Mahesa tanpa ragu, sementara seluruh lobi mendadak sunyi. Sudah lama ya, ucap wanita itu lembut. Reina langsung menunduk pelan, dadanya tiba-tiba terasa sesak. Ia tahu siapa wanita itu, Celine. Nama yang selama ini hanya ia dengar akhirnya berdiri tepat di depan matanya. Celine akhirnya melepaskan pelukannya perlahan, lalu tatapannya beralih pada Reina. Beberapa detik wanita itu hanya diam memperhatikan Reina dari atas sampai bawah. Tatapan yang membuat Reina langsung tidak nyaman. Dan ini, Celine tersenyum tipis. Istrimu? Mahesa mengangguk singkat. Iya. Entah kenapa, jawaban singkat itu justru membuat Reina makin canggung. Celine lalu mengulurkan tangannya sambil tersenyum elegan. Aku Celine. Reina membalas jabatan tangannya pelan. Reina. Namun entah kenapa, Reina bisa merasakan sesuatu dari tatapan wanita itu. Dingin dan sedikit meremehkan. Hari itu suasana kantor berubah aneh. Kembalinya Celine langsung menjadi pembicaraan semua orang, karena hampir semua karyawan tahu, dulu Mahesa dan Celine pernah sangat dekat. Bahkan kabarnya mereka hampir menikah, dan itu membuat Reina mulai tidak tenang. Terlebih sejak kedatangan Celine, Mahesa terlihat sedikit berbeda. Pria itu memang masih dingin, namun beberapa kali Reina melihat Mahesa berbicara cukup lama dengan Celine di ruangannya. Dan anehnya, itu membuat hati Reina terasa sakit. Padahal ia tahu ia tidak punya hak cemburu, karena semua ini hanya kontrak. Namun tetap saja, hatinya tidak bisa berbohong. Siang harinya, Reina sedang membereskan dokumen di ruang kerja kecilnya saat Celine tiba-tiba datang. Boleh bicara sebentar? Reina langsung berdiri sopan. Tentu. Celine masuk sambil tersenyum tipis. Namun setelah pintu tertutup, senyum itu perlahan menghilang. Aku nggak suka basa-basi, jadi aku langsung saja. Reina langsung menegang. Celine melangkah mendekat perlahan. Kamu tahu kan hubungan aku sama Mahesa dulu? Reina menggenggam map di tangannya pelan. Aku pernah dengar. Celine tersenyum kecil. Mahesa itu nggak pernah gampang dekat sama wanita. Dan selama ini cuma aku yang benar-benar dia cintai. Kalimat itu langsung menusuk hati Reina. Namun Celine belum selesai. Jadi jangan terlalu berharap banyak sama pernikahan kalian. Reina mencoba tetap tenang meski dadanya mulai terasa sakit. Kami menikah bukan karena cinta. Celine langsung tersenyum puas mendengar jawaban itu. Nah, bagus kalau kamu sadar diri. Wanita itu lalu melirik cincin di tangan Reina. Tapi aku cukup kaget, Mahesa benar-benar menikah dengan wanita sesederhana kamu. Kalimat itu terdengar halus, namun jelas terasa menghina. Reina langsung terdiam. Celine mendekat sedikit lagi. Mahesa cuma sedang tertekan keadaan. Dia nggak mungkin benar-benar jatuh cinta sama wanita seperti kamu. Setelah mengatakan itu, Celine langsung pergi begitu saja, meninggalkan Reina yang berdiri mematung sendirian. Dan untuk pertama kalinya, Reina mulai merasa dirinya benar-benar tidak pantas berada di sisi Mahesa. Malam harinya, Mahesa pulang cukup larut. Namun kali ini, ia melihat Reina duduk sendirian di ruang tengah dengan wajah murung. Mahesa langsung berhenti beberapa langkah. Kamu belum tidur? Reina buru-buru tersenyum kecil. Belum. Namun Mahesa bisa melihat mata Reina sedikit sembab. Kamu nangis? Reina langsung menggeleng cepat. Enggak kok. Mahesa mengernyit pelan. Entah kenapa, melihat Reina seperti itu membuat dadanya terasa tidak nyaman. Namun sebelum Mahesa sempat bertanya lagi, ponselnya tiba-tiba berbunyi. Nama Celine muncul di layar. Reina langsung melihat itu. Dan senyum kecil di wajahnya perlahan menghilang. Mahesa mengangkat teleponnya. Halo? Suara Celine terdengar cukup jelas karena rumah sedang sunyi. Mahesa, mobilku mogok. Kamu bisa jemput aku? Mahesa terdiam sesaat. Oke, kirim lokasi. Telepon ditutup. Mahesa langsung mengambil kunci mobilnya. Aku keluar sebentar. Reina hanya mengangguk pelan. Meski sebenarnya hatinya terasa semakin sesak. Hampir 1 jam kemudian,
Reina akhirnya memutuskan tidur. Namun saat melewati balkon kamar, matanya tiba-tiba melihat mobil Mahesa masuk ke halaman rumah. Reina tanpa sadar berhenti. Mahesa turun dari kursi pengemudi, dan beberapa detik kemudian, Selin ikut turun dari mobil sambil tertawa kecil. Lalu, wanita itu tiba-tiba memeluk lengan Mahesa dengan sangat dekat. Jantung Reina langsung terasa jatuh. Namun yang lebih menghancurkan lagi, Mahesa tidak menolaknya. Reina langsung mundur perlahan dari balkon. Dadanya terasa sesak. Air matanya mulai jatuh tanpa sadar. Dan malam itu, untuk pertama kalinya Reina benar-benar merasa ia mungkin hanya wanita sementara di hidup Mahesa. Sejak malam melihat Selin memeluk lengan Mahesa, hati Reina mulai berubah pelan. Ia masih tersenyum seperti biasa, masih bersikap tenang, masih menjalani hari-harinya seperti tidak terjadi apa-apa. Namun sebenarnya, dadanya terasa semakin sesak setiap kali melihat Mahesa. Karena sekarang Reina sadar satu hal, Mahesa mungkin memang tidak akan pernah benar-benar menjadi miliknya. Pagi itu Reina bangun lebih awal. Ia sengaja menyiapkan sarapan seperti biasa, namun berbeda dari sebelumnya. Kali ini Reina tidak lagi menunggu Mahesa duduk bersamanya. Ia hanya menata makanan di meja lalu berniat kembali ke kamar. Namun baru beberapa langkah berjalan, suara Mahesa menghentikannya. "Kamu nggak makan?" Reina sedikit kaget. Biasanya Mahesa tidak pernah memperhatikan hal kecil seperti itu. "Aku nanti aja." Mahesa menatap Reina beberapa detik. Entah kenapa, akhir-akhir ini wanita itu terasa berubah, lebih diam, lebih menjaga jarak, dan itu mulai membuat Mahesa tidak nyaman. Namun seperti biasa, pria itu tidak tahu bagaimana mengungkapkannya. "Duduk." Reina menoleh bingung. "Makan dulu." Nada suara Mahesa tetap datar, tapi cukup membuat hati Reina sedikit bergetar. Meski begitu, bayangan Selin semalam langsung kembali muncul di pikirannya. Reina akhirnya hanya menggeleng pelan. "Aku nggak lapar," lalu pergi begitu saja. Mahesa langsung menatap punggung Reina cukup lama. Untuk pertama kalinya, ia merasa wanita itu benar-benar mulai menjauh darinya. Dan anehnya, Mahesa tidak suka dengan perasaan itu. Di kantor, suasana justru semakin membuat Reina tidak nyaman. Selin sekarang hampir selalu datang ke perusahaan. Kadang membawa kopi untuk Mahesa, kadang makan siang bersama. Bahkan beberapa kali masuk ke ruangan CEO tanpa mengetuk pintu. Semua orang terlihat menganggap itu hal biasa. Seolah posisi Selin di sisi Mahesa memang sudah tidak tergantikan sejak dulu. Dan itu perlahan membuat Reina merasa kecil, sangat kecil. Siang itu, Reina sedang membawa beberapa dokumen menuju ruang meeting. Namun langkahnya tiba-tiba berhenti saat mendengar suara tawa dari ruangan Mahesa yang sedikit terbuka. Reina tidak sengaja melihat ke dalam, dan dadanya langsung terasa nyeri. Selin duduk sangat dekat di samping Mahesa sambil tertawa kecil. Sementara Mahesa tidak terlihat terganggu sama sekali. Untuk pertama kalinya, Reina merasa benar-benar tidak punya tempat di hidup pria itu. Ia langsung berjalan pergi sebelum air matanya jatuh. Namun sayangnya, Damar melihat semuanya. Pria itu langsung mengejar Reina sampai ke pantry. "Reina!" Reina buru-buru membalikkan badan sambil pura-pura sibuk mengambil air minum. "Aku nggak apa-apa." Damar menghela napas pelan. "Kamu nggak perlu bohong." Reina akhirnya terdiam, matanya mulai memanas. "Aku memang bodoh ya?" Damar mengernyit bingung. "Maksud kamu?" Reina tersenyum kecil hambar. Lupa kalau semua ini cuma pernikahan kontrak. Kalimat itu membuat Damar langsung diam. Ia tahu selama ini Reina mencoba terlihat kuat, tapi sekarang wanita itu benar-benar terluka, dan Damar mulai tidak tega melihatnya. Sore harinya, Mahesa keluar dari ruangannya sambil mencari sesuatu dengan tatapan tajam. "Reina mana?" Salah satu staf langsung menjawab gugup. "Tadi Bu Reina ke pantry, Pak." Mahesa langsung berjalan ke sana, namun langkahnya mendadak berhenti saat melihat sesuatu. Reina sedang duduk bersama Damar, dan untuk pertama kalinya setelah beberapa hari, Reina terlihat tersenyum lagi. Meski kecil, meski matanya masih terlihat sedih. Namun senyum itu cukup membuat dada Mahesa terasa panas. Kenapa wanita itu justru terlihat nyaman saat bersama Damar? Mahesa mengeraskan rahangnya. Tanpa sadar emosinya naik. Ia langsung berjalan mendekat. Suasana pantry mendadak sunyi saat Mahesa masuk. Reina langsung berdiri. "Mahesa!" Namun Mahesa malah menatap Damar dingin. "Laporan meeting sudah selesai?" Damar langsung mengangguk.
Sebagian besar sudah, Pak. Kalau begitu selesaikan sekarang. Nada suara Mahesa terdengar tajam. Reina langsung bisa merasakan suasana tidak enak. Namun Damar tetap tenang. Baik, Pak. Setelah Damar pergi, tinggal Reina dan Mahesa berdua lagi. Mahesa menatap Reina beberapa detik. Kamu dekat sekali sama Damar akhir-akhir ini. Reina langsung mengernyit. Dia cuma teman kerja. Mahesa mendekat sedikit. Tapi dia terlalu sering ada di dekat kamu. Nada suaranya terdengar penuh tekanan. Dan itu mulai membuat Reina kesal. Kenapa sih kamu terus masalahin Damar? Mahesa terdiam. Ia sendiri bingung kenapa emosinya selalu naik setiap melihat Reina bersama pria lain. Namun sebelum Mahesa sempat menjawab, Reina lebih dulu berbicara pelan. Atau sebenarnya kamu cuma nggak suka lihat aku lupa posisi? Kalimat itu langsung membuat Mahesa mengernyit. Maksud kamu? Reina tersenyum kecil. Tapi kali ini senyumnya terlihat pahit. Aku tahu kok, aku cuma istri kontrak. Mahesa langsung diam. Jadi kamu nggak perlu khawatir aku bakal ganggu hubungan kamu sama Selin. Suasana langsung berubah dingin. Mahesa menatap Reina tajam. Namun anehnya, mendengar nama Selin dari mulut Reina justru membuat dadanya terasa semakin sesak. Malam itu, Reina memilih pulang lebih dulu. Ia benar-benar lelah secara emosional. Namun sesampainya di rumah, kepalanya mulai terasa berat. Tubuhnya juga mulai lemas. Sejak pagi sebenarnya Reina belum makan dengan benar, dan tekanan pikirannya membuat kondisinya semakin memburuk. Meski begitu, Reina tetap memaksa dirinya membereskan beberapa pakaian di kamar. Sampai akhirnya pandangannya mulai berkunang-kunang. Brok, tubuh Reina tiba-tiba jatuh lemas ke lantai. Sementara itu, Mahesa baru pulang hampir tengah malam. Wajahnya terlihat lelah setelah seharian meeting. Namun anehnya, begitu masuk rumah, hal pertama yang ia cari justru Reina. Mahesa mengernyit saat rumah terasa terlalu sunyi. Reina? Tidak ada jawaban. Mahesa mulai berjalan ke arah kamar Reina, dan saat pintu dibuka, jantungnya langsung terasa berhenti. Reina terbaring lemah di lantai. Wajahnya pucat, tubuhnya dingin. Reina! Mahesa langsung berlari panik. Untuk pertama kalinya, raut dingin pria itu benar-benar hancur. Reina, bangun! Tangannya gemetar saat mengangkat tubuh Reina. Namun wanita itu tidak merespon sama sekali. Mahesa langsung panik besar. Ia buru-buru menggendong Reina keluar kamar. Bahkan Bu Rina sampai kaget melihat wajah Mahesa yang biasanya tenang, kini terlihat benar-benar takut. Siapkan mobil sekarang. Nada suara Mahesa terdengar penuh kepanikan. Sepanjang perjalanan menuju rumah sakit, Mahesa terus menggenggam tangan Reina erat. Reina, jangan bikin aku takut. Untuk pertama kalinya, suara pria itu terdengar begitu rapuh. Dan saat mobil melaju cepat menembus jalan malam, Mahesa baru sadar satu hal yang paling menakutkan baginya. Ia benar-benar tidak siap kehilangan Reina. Lampu rumah sakit malam itu terasa terlalu terang bagi Mahesa. Pria itu duduk diam di depan ruang perawatan sambil menatap kosong ke arah pintu. Kemeja mahalnya kusut, rambutnya berantakan. Dan untuk pertama kalinya, Mahesa terlihat benar-benar kehilangan kendali. Biasanya ia selalu tenang dalam situasi apapun, namun malam ini berbeda, karena yang terbaring lemah di dalam sana adalah Reina, wanita yang selama ini ia anggap hanya bagian dari kontrak. Beberapa menit kemudian, dokter akhirnya keluar dari ruang perawatan. Mahesa langsung berdiri cepat. Bagaimana keadaan istri saya? Dokter menghela napas pelan. Dia kelelahan dan kurang makan. Mahesa langsung terdiam. Kondisi tubuhnya drop karena terlalu banyak tekanan pikiran. Kalimat itu terasa seperti menampar Mahesa keras, karena tanpa sadar, dirinya lah sumber tekanan itu. Untung saja tidak terlambat dibawa ke rumah sakit. Mahesa langsung menunduk pelan, dadanya terasa sesak. Ia baru sadar selama ini terlalu sibuk memikirkan dirinya sendiri, sampai tidak menyadari kondisi Reina perlahan memburuk. Malam itu Mahesa tidak pulang. Ia tetap duduk di samping tempat tidur Reina sampai dini hari. Ruangan rumah sakit terasa sunyi, hanya suara alat monitor yang terdengar pelan. Mahesa menatap wajah Reina cukup lama. Wanita itu terlihat pucat, jauh lebih rapuh dari biasanya. Dan anehnya, melihat Reina seperti itu membuat dada Mahesa terasa sakit. Perlahan, Mahesa mengingat banyak hal kecil tentang Reina. Cara wanita itu selalu menunggunya pulang. Cara Reina diam-diam memasak untuknya. Cara Reina selalu tersenyum meski dirinya sering bersikap dingin. Dan untuk pertama kalinya, Mahesa merasa bersalah, sangat bersalah.
Tanpa sadar tangannya bergerak pelan merapikan rambut Reina yang sedikit berantakan. "Kenapa kamu nggak pernah bilang kalau kamu capek?" Suara Mahesa terdengar pelan dan penuh penyesalan. Pagi harinya, Reina akhirnya membuka mata perlahan. Pandangan wanita itu masih sedikit buram, namun saat melihat sosok Mahesa duduk di samping ranjangnya, Reina langsung terdiam. Mahesa terlihat lelah, bahkan masih memakai pakaian semalam. "Kamu sadar?" Nada suaranya terdengar lebih lembut dari biasanya. Reina mencoba bangun perlahan, namun Mahesa langsung menahannya pelan. "Jangan dulu." Untuk beberapa detik, suasana menjadi canggung. Karena ini pertama kalinya Mahesa terlihat begitu khawatir padanya. Kenapa?" "Kamu pingsan." Reina langsung menunduk pelan. Ia mulai mengingat semuanya. Mahesa menghela napas pelan. "Kamu harus mulai jaga diri." Reina sedikit kaget mendengar itu. Biasanya, Mahesa bahkan tidak pernah peduli apakah dirinya makan atau tidak. Namun sekarang, cara pria itu menatapnya terasa berbeda, dan itu justru membuat jantung Reina mulai tidak tenang. Sejak hari itu, sikap Mahesa perlahan berubah. Tidak drastis, namun cukup membuat semua orang mulai menyadarinya. Mahesa mulai sering pulang lebih cepat, kadang diam-diam membawakan makanan untuk Reina, bahkan beberapa kali memarahi Burina karena membiarkan Reina telat makan. Kalau Reina belum makan, langsung bilang sama saya. Burina sampai menatap Mahesa dengan wajah heran, karena selama bertahun-tahun bekerja di rumah itu, baru kali ini Mahesa terlihat benar-benar mengkhawatirkan seseorang. Di kantor pun sama, Mahesa mulai sering memperhatikan Reina diam-diam. Saat ruangan terlalu dingin, ia meminta staf menaikkan suhu AC tanpa menjelaskan alasan. Saat Reina lembur, Mahesa pura-pura lewat hanya untuk memastikan wanita itu masih baik-baik saja. Dan yang paling membuat semua orang terkejut, Mahesa mulai menjemput Reina pulang sendiri. "Pak Mahesa makin perhatian ya sama istrinya, padahal dulu katanya beliau paling anti dekat sama wanita." Bisik-bisik mulai terdengar di kantor, dan itu perlahan membuat wajah Reina memanas sendiri. Namun di sisi lain, perhatian Mahesa justru membuat hatinya semakin bingung, karena pria itu masih tetap dekat dengan Selin. Suatu sore, Reina sedang membereskan file di ruangannya saat Damar masuk membawa 2 gelas kopi. "Istirahat sebentar." Reina tersenyum kecil, "Makasih." Damar duduk di depannya sambil memperhatikan wajah Reina. "Kamu kelihatan lebih pucat akhir-akhir ini." "Aku baik-baik aja kok." "Kamu yakin?" Reina hanya tersenyum tipis. Namun sebenarnya, hatinya sedang kacau. Karena setiap kali Mahesa mulai bersikap perhatian, harapan kecil di hatinya ikut tumbuh. Dan itu yang membuatnya takut, sebab ia tahu hubungan mereka tetap hanya kontrak. Namun tanpa mereka sadari, Mahesa berdiri tidak jauh dari sana. Tatapannya langsung berhenti pada Damar yang sedang tersenyum pada Reina. Rahang Mahesa langsung mengeras. Perasaan panas itu muncul lagi, dan kali ini lebih kuat. Mahesa langsung berjalan masuk. Reina langsung menoleh. Mahesa berdiri di depan pintu dengan wajah dingin. "Ada meeting 5 menit lagi." Padahal meeting itu masih 30 menit lagi. Damar bahkan sampai mengernyit heran. Namun Mahesa tetap menatap Reina. "Sekarang." Nada suaranya datar, tapi jelas terdengar tidak suka. Reina akhirnya berdiri pelan. "Iya." Saat Reina berjalan melewati Mahesa, pria itu sempat melirik kopi di tangan Damar dengan tatapan tajam. Dan itu membuat Damar mulai menyadari sesuatu. Mahesa benar-benar cemburu. Malam harinya, untuk pertama kalinya, Mahesa mengajak Reina makan malam di luar. Reina sampai sempat mengira dirinya salah dengar. Makan malam, Mahesa mengangguk singkat sambil tetap fokus menyetir. "Kamu belum makan dari siang." Reina langsung terdiam. Hal kecil seperti itu ternyata diperhatikan Mahesa. Dan entah kenapa, hati Reina mulai terasa hangat lagi. Mereka akhirnya makan di sebuah restoran yang cukup tenang. Awalnya suasana masih canggung, namun perlahan percakapan kecil mulai muncul. Mahesa bahkan beberapa kali tanpa sadar memperhatikan Reina terlalu lama, dan itu membuat Reina salah tingkah sendiri. Sampai akhirnya, Reina tertawa kecil karena sesuatu, dan untuk beberapa detik, Mahesa hanya diam menatapnya. Jantung pria itu berdetak aneh, karena baru malam itu ia sadar senyum Reina ternyata seindah itu. Namun suasana hangat itu tidak berlangsung lama. Saat mereka keluar dari restoran, sebuah mobil tiba-tiba berhenti tepat di depan mereka. Pintu mobil terbuka cepat, dan Selin turun dengan wajah dingin.
Tatapannya langsung tertuju pada Reina, lalu perlahan berpindah ke Mahesa. Aku nyari kamu dari tadi. Mahesa langsung mengernyit. Ada apa? Selin tersenyum tipis. Namun kali ini senyumnya terasa berbeda, dingin, dan penuh tekanan. Aku cuma penasaran. Tatapan Selin kembali pada Reina. Sejak kapan kamu mulai serius sama istri kontrakmu itu? Ucapan Selin malam itu terus terngiang di kepala Reina. Sejak kapan kamu mulai serius sama istri kontrakmu itu? Kalimat itu terdengar sederhana, namun cara Selin menatap Mahesa saat mengucapkannya membuat hati Reina kembali tidak tenang. Karena untuk beberapa detik Mahesa tidak langsung menjawab, dan diamnya pria itu justru membuat dada Reina terasa semakin sesak. Perjalanan pulang malam itu terasa sunyi, tidak ada obrolan sama sekali. Reina hanya menatap jalanan dari balik jendela mobil, sementara Mahesa terlihat fokus menyetir. Namun sebenarnya, pikiran pria itu juga sama kacaunya. Ucapan Selin tadi membuat Mahesa mulai sadar sesuatu yang selama ini ia hindari. Perasaannya pada Reina benar-benar berubah, dan itu mulai membuat dirinya takut. Takut kehilangan kendali, takut terluka lagi seperti dulu. Sesampainya di rumah, Reina langsung berjalan lebih dulu menuju kamar. Namun baru saja tangannya menyentuh gagang pintu, suara Mahesa menghentikannya. Reina, wanita itu menoleh pelan. Mahesa berdiri beberapa langkah di belakangnya. Tatapannya terlihat serius. Apa? Mahesa terdiam sesaat, seolah ingin mengatakan sesuatu. Namun beberapa detik kemudian, pria itu justru menghela napas pelan. Tidak apa-apa, lalu berjalan pergi begitu saja. Reina langsung menunduk kecewa. Dan malam itu, untuk pertama kalinya ia mulai berharap terlalu jauh pada Mahesa. Keesokan harinya, suasana kantor terasa lebih tegang dari biasanya. Karena sejak pagi, Selin terus berada di dekat Mahesa. Wanita itu bahkan masuk ke ruang CEO tanpa mengetuk seperti biasa. Beberapa staf mulai saling berbisik lagi. Kayaknya Bu Selin bakal balikan sama Pak Mahesa. Iya, mereka kan dulu cocok banget. Kasian Bu Reina. Reina yang kebetulan lewat langsung berhenti sesaat. Dadanya terasa nyeri. Namun ia tetap memaksa tersenyum kecil lalu berjalan pergi. Sementara di dalam ruangan, Mahesa justru mulai merasa terganggu dengan sikap Selin akhir-akhir ini. Kamu terlalu sering datang ke kantor. Selin tersenyum santai sambil duduk menyilangkan kaki. Kenapa? Kamu terganggu? Mahesa tidak menjawab. Namun sikap dinginnya kali ini berbeda. Dan Selin mulai menyadarinya. Tatapan wanita itu perlahan berubah tajam. Kamu berubah karena Reina ya? Mahesa langsung menatapnya dingin. Jangan mulai lagi Selin. Namun Selin malah tertawa kecil. Kamu sadar nggak sih? Sekarang kamu selalu ngomongin dia. Mahesa langsung diam. Dan diamnya itu cukup menjadi jawaban bagi Selin. Siang harinya, Reina sedang berada di ruang arsip sendirian saat Selin tiba-tiba datang. Wanita itu menutup pintu perlahan, membuat suasana langsung terasa tidak nyaman. Aku cuma mau kasih saran kecil. Reina langsung menegang. Selin mendekat sambil tersenyum tipis. Jangan terlalu berharap sama Mahesa. Reina mencoba tetap tenang. Aku nggak berharap apa-apa. Benarkah? Tatapan Selin perlahan turun pada cincin di jari Reina. Kalau memang nggak berharap, kenapa wajah kamu selalu kelihatan sakit setiap lihat aku sama Mahesa? Kalimat itu langsung membuat Reina terdiam. Karena Selin benar, Reina memang terluka, dan wanita itu bisa melihat semuanya dengan jelas. Selin lalu mengeluarkan sesuatu dari tasnya, sebuah foto. Reina langsung membeku saat melihatnya. Foto Mahesa dan Selin di masa lalu. Mereka terlihat sangat dekat, sangat bahagia. Bahkan di salah satu foto, Mahesa terlihat tersenyum hangat sambil memeluk Selin. Senyum yang belum pernah Reina lihat selama ini. Mahesa nggak pernah sedingin itu sama aku dulu. Suara Selin terdengar pelan, tapi sejak kamu datang, dia memang berubah. Reina langsung mengangkat wajah perlahan, dan untuk pertama kalinya, Selin terlihat benar-benar marah. Tapi aku nggak akan biarin siapapun ambil dia dari aku. Setelah mengatakan itu, Selin pergi meninggalkan ruangan, sementara Reina masih berdiri diam dengan tangan gemetar. Foto-foto itu terus menghantam pikirannya, dan tanpa sadar, air matanya mulai jatuh perlahan. Beberapa hari berikutnya, hubungan Reina dan Mahesa kembali terasa menjauh, bukan karena Mahesa berubah dingin, tapi karena Reina mulai menjaga jarak. Ia berhenti menunggu Mahesa pulang, berhenti memasak malam, bahkan mulai menghindari berada berdua terlalu lama dengan pria itu.
Dan perubahan kecil itu langsung dirasakan Mahesa. Suatu malam, Mahesa pulang lebih cepat dari biasanya. Namun rumah terasa sepi. Tidak ada Reina di ruang tengah. Tidak ada aroma makanan hangat. Dan anehnya, Mahesa mulai tidak suka dengan suasana itu. Pria itu akhirnya berjalan menuju kamar Reina. Namun saat pintu sedikit terbuka, Mahesa melihat Reina sedang duduk di lantai sambil memeluk lututnya. Matanya terlihat sembab. Mahesa langsung mengernyit. "Kamu nangis?" Reina buru-buru menghapus air matanya. "Enggak." Mahesa masuk perlahan. Tatapannya langsung tertuju pada beberapa foto yang terjatuh di lantai. Foto dirinya dan Selin. Wajah Mahesa langsung berubah. "Kamu dapat ini dari mana?" Reina tertawa kecil hambar. "Tenang aja, aku nggak marah kok." Nada suara wanita itu justru terdengar lebih menyakitkan. Mahesa mulai merasa tidak nyaman. "Reina, dengar. Kalian memang cocok." Kalimat itu langsung membuat Mahesa diam. Reina tersenyum kecil, tapi matanya penuh luka. "Cantik, elegan, kaya, berbeda banget sama aku." Mahesa langsung mengeraskan rahangnya. "Jangan bicara sembarangan. Ini bukan sembarangan." Air mata Reina mulai jatuh lagi. "Aku cuma sadar diri." Suasana kamar langsung terasa berat. Untuk pertama kalinya, Mahesa benar-benar melihat luka di mata Reina karena dirinya. Dan anehnya, itu membuat dadanya terasa sakit, sangat sakit. Keesokan harinya, situasi justru semakin memburuk. Karena tanpa sepengetahuan Mahesa, Selin mulai menyusun rencana lain. Wanita itu sengaja memanipulasi beberapa dokumen proyek penting perusahaan, lalu diam-diam membuat semuanya terlihat seperti kesalahan Reina. Akibatnya, siang itu suasana kantor langsung gempar. File kerja sama investor hilang, bukannya terakhir dipegang Bu Reina. Kalau sampai gagal, perusahaan bisa rugi besar. Bisik-bisik langsung menyebar cepat. Reina sendiri langsung panik. "Aku nggak mungkin sembarangan simpan file itu." Namun semua bukti justru mengarah padanya. Dan saat Mahesa datang ke ruang meeting, suasana langsung berubah tegang. "Cukup." Semua orang langsung diam. Mahesa menatap meja dengan wajah dingin. "Siapa terakhir pegang file itu?" Beberapa staf langsung saling melirik. Lalu perlahan, semua tatapan mengarah pada Reina. Jantung Reina langsung terasa jatuh. "Mahesa, aku enggak." Namun sebelum Reina sempat menjelaskan, Selin tiba-tiba berbicara pelan. "Aku sebenarnya nggak enak ngomong ini." Tatapannya mengarah pada Reina. "Tapi tadi pagi aku memang lihat Reina masuk ke ruang arsip sendirian." Suasana langsung semakin tegang. Reina langsung menatap Selin tidak percaya. Dan untuk pertama kalinya, Mahesa terlihat benar-benar marah. Tatapan dingin pria itu perlahan beralih pada Reina, membuat dada wanita itu langsung terasa hancur. Karena kali ini, Mahesa mulai meragukannya. Ruangan meeting siang itu terasa begitu menyesakkan. Reina masih berdiri diam dengan wajah pucat. Sementara semua tatapan mengarah padanya. Tatapan curiga, tatapan kecewa, dan yang paling menyakitkan, tatapan dingin Mahesa. Pria itu berdiri di ujung meja meeting dengan rahang menegang. Tatapannya sulit dibaca, namun cukup membuat hati Reina perlahan hancur. "Mahesa, aku nggak ngelakuin itu." Suara Reina terdengar pelan, hampir bergetar. Namun suasana ruangan terlalu dingin, dan Mahesa tidak langsung membelanya seperti yang diam-diam Reina harapkan. Selin langsung menghela napas pelan. "Aku juga sebenarnya nggak mau nuduh siapa-siapa. Tapi semua bukti memang mengarah ke Reina." Kalimat itu membuat beberapa staf mulai berbisik lagi. Reina menggenggam tangannya erat. Air matanya hampir jatuh. Namun ia masih berusaha menahan. Mahesa akhirnya membuka suara. "Kita cari dulu filenya." Nada suaranya tetap dingin, profesional. Tapi justru itu yang membuat hati Reina semakin sakit. Karena pria itu memilih bersikap netral saat dirinya sedang dihancurkan di depan semua orang. Setelah meeting selesai, Reina langsung keluar lebih dulu. Langkahnya cepat, dadanya terasa sesak. Sampai akhirnya ia berhenti di rooftop kantor yang sepi. Dan untuk pertama kalinya sejak menikah dengan Mahesa, Reina benar-benar menangis. Ia lelah, sangat lelah, menahan semuanya sendirian, menahan rasa sakit, menahan kecewa. Dan yang paling menyakitkan, mulai sadar bahwa dirinya memang tidak punya tempat di sisi Mahesa. Pintu rooftop tiba-tiba terbuka. Damar muncul dengan wajah khawatir. "Reina." Reina buru-buru menghapus air matanya. Namun Damar sudah melihat semuanya. "Aku percaya kamu." Kalimat sederhana itu justru membuat tangis Reina semakin pecah. Karena sejak tadi,
Hanya Damar yang langsung mempercayainya tanpa ragu. "Aku capek, Dam." Suara Reina terdengar sangat rapuh. Damar mendekat pelan. "Kalau kamu mau pergi dari semua ini, aku bisa bantu." Reina langsung terdiam. Untuk beberapa detik, ia benar-benar ingin menyerah saja. Sementara itu, Mahesa masih berada di ruangannya dengan pikiran kacau. Entah kenapa, sejak melihat mata Reina tadi, dadanya terasa tidak nyaman, sangat tidak nyaman. Mahesa tahu Reina bukan wanita seperti itu. Ia tahu, namun emosinya ikut kacau karena semua bukti memang mengarah pada Reina. Dan yang paling membuat Mahesa kesal adalah dirinya sendiri, karena untuk pertama kalinya ia mulai takut kehilangan seseorang. Tok, tok, pintu ruangan terbuka. Salah satu staf masuk sambil membawa laptop. "Pak, rekaman CCTV ruang arsip sudah ketemu." Mahesa langsung menoleh cepat. "Putar." Video rekaman langsung diputar. Mahesa memperhatikan layar dengan serius. Awalnya terlihat Reina memang masuk ke ruang arsip. Namun beberapa menit setelah Reina keluar, seseorang lain masuk diam-diam. Mahesa langsung mengeraskan rahangnya saat melihat wajah itu. Selin. Tatapan Mahesa langsung berubah dingin. Sangat dingin. Sore harinya, Mahesa langsung mencari Selin. Wanita itu sedang duduk santai di kafe dekat lobi kantor saat Mahesa datang. Selin tersenyum kecil. "Kamu marah?" Mahesa meletakkan flash disk di atas meja. "Itu kamu yang ambil filenya." Senyum Selin perlahan hilang. Namun wanita itu tetap terlihat tenang. "Aku cuma mau lihat seberapa besar kamu peduli sama Reina." Mahesa langsung menatapnya tajam. "Kamu keterlaluan." Untuk pertama kalinya, Selin melihat kemarahan nyata di mata Mahesa, dan itu membuat wanita itu sadar, Mahesa benar-benar berubah karena Reina. "Kamu jatuh cinta sama dia ya?" Mahesa langsung diam, namun kali ini ia tidak menyangkal, dan diamnya itu cukup menghancurkan Selin. Di sisi lain, Reina sudah memutuskan sesuatu. Malam itu ia kembali ke rumah Mahesa dengan hati yang sangat lelah. Rumah besar itu terasa semakin asing baginya. Perlahan Reina mulai memasukkan pakaiannya ke dalam koper. Tangannya gemetar, air matanya jatuh berkali-kali. Namun kali ini, hatinya sudah terlalu lelah untuk bertahan. Reina sadar, semakin lama tinggal di sisi Mahesa, dirinya akan semakin terluka. Karena pada akhirnya, Mahesa tetap milik dunia yang tidak bisa ia gapai. Saat Reina sedang menutup koper, pintu kamar tiba-tiba terbuka. Mahesa masuk dengan napas sedikit berat. Tatapannya langsung tertuju pada koper di lantai. Wajah pria itu langsung berubah. "Kamu mau kemana?" Reina berusaha tersenyum kecil. "Aku pikir mungkin ini waktu yang tepat buat pergi." Jantung Mahesa langsung terasa jatuh. "Apa maksud kamu pergi?" Reina menatap Mahesa pelan. Matanya merah karena menangis. "Aku capek, Mahesa." Untuk pertama kalinya, Mahesa benar-benar panik melihat Reina seperti itu. "Aku udah tahu semuanya," ucap Mahesa cepat. "Selin yang jebak kamu." Reina langsung terdiam. "Aku minta maaf." Kalimat itu keluar begitu saja dari mulut Mahesa, dan itu membuat Reina semakin sakit, karena selama ini Mahesa memang tidak pernah benar-benar mempercayainya. Reina tersenyum kecil pahit. "Kamu tahu nggak, yang paling nyakitin itu bukan fitnahnya." Mahesa menatapnya diam. "Tapi karena aku berharap kamu bakal percaya sama aku." Suasana kamar langsung terasa sunyi. Mahesa tidak bisa membalas apapun, karena Reina benar, dan itu membuat dirinya semakin merasa bersalah. Air mata Reina jatuh lagi. "Aku selalu coba ngerti kamu. Aku selalu coba bertahan, tapi aku nggak sanggup kalau terus begini." Mahesa langsung melangkah mendekat. "Reina!" Namun Reina mundur perlahan. Gerakan kecil itu langsung membuat dada Mahesa terasa sakit. "Jangan!" Suara Reina bergetar. "Aku takut makin berharap sama kamu." Kalimat itu menghantam Mahesa begitu keras, karena untuk pertama kalinya, ia sadar Reina benar-benar mencintainya. Dan anehnya, itu justru membuat Mahesa semakin takut kehilangan. Namun semuanya terasa terlambat. Reina akhirnya menarik koper pelan, lalu berjalan melewati Mahesa. Pria itu langsung memegang tangan Reina cepat. "Jangan pergi." Suara Mahesa terdengar rendah dan penuh kepanikan. Namun Reina hanya menatapnya dengan mata penuh luka. "Kalau aku tetap di sini, aku bakal makin sakit." Lalu perlahan, Reina melepaskan tangan Mahesa dan pergi meninggalkan kamar itu. Mahesa hanya berdiri diam.
Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa benar-benar kehilangan seseorang yang sangat penting. Malam semakin larut. Rumah besar itu terasa jauh lebih sunyi dari biasanya. Mahesa duduk sendiri di ruang tengah sambil menatap kosong ke arah tangga. Tidak ada suara langkah Reina, tidak ada senyum lembut wanita itu. Tidak ada lagi seseorang yang diam-diam menunggunya pulang. Dan anehnya, rumah itu sekarang terasa sangat kosong. Sampai akhirnya, mata Mahesa tidak sengaja melihat sebuah kotak kecil di atas meja. Pria itu mengernyit, lalu membukanya perlahan, dan dadanya langsung terasa sesak. Di dalam kotak itu, ada beberapa nota pembayaran rumah sakit ibunya Reina, dan juga surat gadai perhiasan milik Reina sendiri. Mahesa langsung membeku. Ternyata selama ini, Reina diam-diam menjual barang berharganya demi membantu biaya pengobatan ibunya. Sementara dirinya justru terus membuat wanita itu terluka. Mahesa langsung menunduk pelan. Untuk pertama kalinya, air mata mulai memenuhi matanya. Dan malam itu, Mahesa sadar satu hal yang paling menyakitkan. Ia benar-benar telah kehilangan Reina. Sejak Reina pergi, hidup Mahesa benar-benar berubah. Rumah yang dulu terasa biasa saja, kini terasa kosong dan sunyi. Tidak ada lagi suara lembut Reina di pagi hari. Tidak ada lagi aroma masakan hangat saat ia pulang malam. Bahkan kamar besar itu terasa dingin meski lampu masih menyala. Dan untuk pertama kalinya, Mahesa mulai membenci kesunyian. Sudah hampir seminggu Reina pergi, namun Mahesa belum berhasil menemukannya. Reina mengganti nomor ponsel, bahkan Bu Rina juga tidak tahu kemana wanita itu pergi. Mahesa mulai kehilangan fokus, meeting berantakan. Emosinya mudah naik. Beberapa karyawan sampai takut mendekatinya. Pak Mahesa akhir-akhir ini serem banget. Kayaknya sejak Bu Reina pergi, bisik-bisik mulai terdengar di kantor. Dan semua itu memang benar, karena sejak Reina pergi, Mahesa baru sadar bahwa wanita itu sudah menjadi bagian penting dalam hidupnya. Malam itu, Mahesa kembali duduk sendirian di ruang kerja rumahnya. Tatapannya kosong menatap foto pernikahan kontrak mereka yang tanpa sadar masih tersimpan di meja. Di foto itu, Reina tersenyum kecil meski matanya terlihat lelah, sementara dirinya sendiri terlihat dingin tanpa ekspresi. Mahesa menatap foto itu cukup lama, dadanya terasa sesak. Aku benar-benar bodoh. Suara pria itu terdengar pelan. Tok, tok, pintu ruangan diketuk perlahan. Bu Rina masuk sambil membawa teh hangat. Namun wanita paruh baya itu langsung terdiam melihat kondisi Mahesa. Selama ini, ia belum pernah melihat Mahesa sehancur itu. Pak, Mahesa langsung mengusap wajahnya kasar. Ada apa, Bu? Bu Rina ragu beberapa detik. Sebenarnya, sebelum pergi, Bu Reina sempat titip sesuatu. Mahesa langsung menoleh cepat. Apa? Bu Rina lalu menyerahkan sebuah amplop putih. Tangan Mahesa langsung gemetar saat membukanya. Di dalamnya ada kartu ATM dan secarik surat kecil tulisan tangan Reina. Mahesa langsung membaca pelan. Uang dari kontrak kita masih sisa banyak. Aku cuma pakai untuk operasi ibu. Sisanya aku kembalikan. Terima kasih sudah membantu kami. Mahesa langsung memejamkan mata kuat-kuat. Dadanya terasa semakin sakit. Bahkan setelah pergi, Reina masih memikirkan dirinya. Sementara dirinya sendiri justru terus menyakiti wanita itu. Keesokan harinya, Mahesa akhirnya menemukan petunjuk tentang Reina. Damar tanpa sengaja terlihat keluar dari sebuah rumah sederhana di pinggir kota. Dan untuk pertama kalinya, Mahesa mengikuti seseorang diam-diam. Mobil Mahesa berhenti beberapa meter dari rumah kecil itu. Tatapan pria itu langsung tertuju pada halaman depan dan jantungnya langsung berdegup keras. Reina ada di sana. Wanita itu sedang menyiram tanaman kecil sambil memakai hijab sederhana warna krem. Wajahnya terlihat lebih tenang, meski masih tampak lelah. Untuk beberapa detik, Mahesa hanya diam menatap Reina dari kejauhan. Rasa rindu yang selama ini ia tahan langsung menghantam begitu kuat. Namun beberapa detik kemudian, raut wajah Mahesa berubah karena Damar keluar dari rumah sambil membawa kantong belanja. Dan yang paling membuat dada Mahesa terasa panas, Reina tersenyum kecil pada pria itu. Mahesa langsung mengeratkan genggaman tangannya di setir. Cemburu. Perasaan itu muncul begitu kuat sampai membuat emosinya naik. Tanpa pikir panjang, Mahesa langsung turun dari mobil. Langkahnya cepat menuju rumah itu. Damar yang melihat Mahesa datang langsung mengernyit kaget. Pak Mahesa. Sementara Reina langsung membeku di tempat.
Mahesa berhenti tepat di depan mereka. Tatapannya langsung tertuju pada Damar. "Kamu ngapain di sini?" Nada suaranya dingin dan penuh tekanan. Damar mencoba tetap tenang. "Reina lagi butuh bantuan." Mahesa langsung menatap Reina. "Kenapa kamu nggak bilang kalau tinggal di sini?" Reina menggenggam ujung bajunya pelan. "Aku cuma nggak mau ganggu hidup kamu lagi." Kalimat itu langsung membuat dada Mahesa terasa nyeri. Namun sebelum Mahesa sempat bicara, Damar tiba-tiba membuka suara. "Pak Mahesa datang cuma buat marah." Mahesa langsung menatap Damar tajam. "Ini urusan saya sama Reina. Kalau memang urusan kalian, harusnya dari dulu Reina nggak nangis sendirian." Suasana langsung memanas. Rahang Mahesa mengeras. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar merasa ingin menarik Reina menjauh dari pria lain. Karena sekarang, melihat wanita itu dekat dengan Damar terasa sangat menyakitkan. Malam harinya, Mahesa tetap tidak mau pergi dari rumah Reina. Bahkan setelah Damar pulang sekalipun, pria itu duduk diam di teras rumah sederhana Reina sambil menatap wanita itu. "Mahesa, pulang aja." Mahesa langsung menggeleng. "Aku nggak mau." Reina langsung terdiam. Tatapan Mahesa malam itu terasa berbeda, tidak lagi dingin seperti dulu, melainkan penuh emosi yang selama ini ditahannya sendiri. "Aku capek nyari kamu." Suara Mahesa terdengar rendah, dan untuk pertama kalinya, begitu rapuh. Reina langsung menunduk pelan. "Aku pikir kamu bakal lebih tenang kalau aku pergi." Mahesa tertawa kecil hambar. "Rumah itu justru jadi kosong sejak kamu pergi." Jantung Reina langsung berdegup cepat, namun wanita itu masih mencoba bertahan. "Kita dari awal memang cuma kontrak." Mahesa langsung menatap Reina dalam. Awalnya iya, suasana mendadak terasa sunyi. Hanya suara angin malam yang terdengar pelan. Dan beberapa detik kemudian, Mahesa akhirnya mengatakan hal yang selama ini ia hindari. "Aku jatuh cinta sama kamu, Reina." Air mata Reina langsung jatuh seketika. Karena ini pertama kalinya, Mahesa mengakuinya secara langsung. Mahesa mendekat perlahan. "Aku nggak peduli lagi soal kontrak. Aku nggak peduli apa kata orang. Aku cuma nggak mau kehilangan kamu." Suara pria itu terdengar begitu tulus, dan itu membuat hati Reina mulai goyah lagi. Namun tepat saat suasana mulai berubah hangat, ponsel Mahesa tiba-tiba berbunyi. Nama Selin muncul di layar. Mahesa langsung mengernyit kesal. Namun saat telepon diangkat, wajah pria itu perlahan berubah serius. "Apa?" Suara Selin terdengar dingin dari seberang sana. "Aku harap kamu pikir baik-baik." Mahesa langsung menegang. "Maksud kamu?" Selin tertawa kecil. "Kalau kamu tetap pilih Reina, aku bakal hancurin perusahaan kamu." Ucapan Selin malam itu terus terngiang di kepala Mahesa. "Kalau kamu tetap pilih Reina, aku bakal hancurin perusahaan kamu." Panggilan telepon sudah terputus sejak beberapa menit lalu. Namun suasana masih terasa begitu menegangkan. Reina menatap Mahesa dengan wajah cemas. "Ada apa?" Mahesa langsung mematikan layar ponselnya. "Bukan apa-apa." Namun Reina tahu pria itu sedang berbohong. Tatapan Mahesa berubah serius sejak menerima telepon tadi. Dan itu membuat hati Reina kembali tidak tenang. Keesokan paginya, Mahesa kembali ke perusahaan lebih awal dari biasanya. Namun suasana kantor sudah kacau. Beberapa direksi terlihat panik. "Pak Mahesa, investor utama tiba-tiba membatalkan kerjasama. Saham perusahaan mulai turun, dan ada rumor buruk tentang proyek kita yang tersebar di media." Mahesa langsung mengeraskan rahangnya. Ia tahu siapa yang melakukan semua ini. Selin, wanita itu benar-benar serius dengan ancamannya. Siang harinya, Mahesa akhirnya menemui Selin di apartemennya. Begitu pintu terbuka, Selin langsung tersenyum kecil seolah sudah menunggu kedatangannya. "Akhirnya datang juga." Mahesa masuk dengan wajah dingin. "Kamu yang nyebarin semua rumor itu." Selin tertawa kecil sambil menyilangkan tangan. "Kamu pikir aku nggak bisa?" Tatapan Mahesa langsung tajam. "Kamu udah kelewatan." Namun Selin justru melangkah mendekat perlahan. Semua ini sebenarnya gampang dihentikan. Mahesa diam. Selin menatap pria itu dalam-dalam. "Tinggal jauhi Reina." Kalimat itu langsung membuat suasana berubah dingin. Mahesa tertawa kecil hambar. Dan untuk pertama kalinya, tatapannya pada Selin benar-benar terasa asing. "Aku dulu pernah sayang sama kamu." Wajah Selin langsung berubah. Tapi sekarang, Mahesa menatapnya tajam. "Aku bahkan gak kenal wanita yang berdiri di depan aku sekarang." Kalimat itu menghantam Selin keras. "Jadi kamu benar-benar pilih Reina?" Mahesa menjawab tanpa ragu. "Iya." Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Mahesa mengucapkan itu dengan sangat yakin. Dan anehnya,
Dadanya justru terasa jauh lebih lega. Namun masalah ternyata belum selesai. Tekanan perusahaan semakin besar. Beberapa direksi mulai menyalahkan Mahesa karena dianggap terlalu emosional mengambil keputusan. Bahkan keluarganya sendiri ikut menentang hubungan Mahesa dan Reina. Semua ini mulai kacau sejak perempuan itu datang. Bentakan pamannya membuat suasana ruang rapat keluarga memanas. Mahesa langsung berdiri. Jangan pernah salahin Reina. Kalau bukan karena dia, saya mungkin masih jadi manusia paling egois di rumah ini. Semua orang langsung terdiam. Karena baru kali ini Mahesa membela seseorang sekeras itu. Namun keluarganya masih mencoba menekan. Kamu rela kehilangan perusahaan demi wanita itu? Mahesa langsung menatap mereka satu persatu. Tatapannya tegas. Aku bisa bangun perusahaan lagi, tapi aku nggak mau kehilangan Reina untuk kedua kalinya. Kalimat itu membuat ruangan langsung sunyi. Dan untuk pertama kalinya, Mahesa benar-benar memilih cinta dibanding segalanya. Sementara itu, Reina justru mulai merasa bersalah. Ia tahu semua kekacauan ini terjadi karena dirinya. Malam itu Reina duduk sendirian di teras rumah kecilnya sambil menatap langit. Sampai akhirnya suara mobil berhenti di depan rumah. Mahesa turun dengan wajah lelah. Namun begitu melihat Reina, tatapan pria itu langsung melembut. Aku kangen. Kalimat sederhana itu langsung membuat hati Reina bergetar. Mahesa duduk di samping Reina perlahan. Untuk beberapa detik, mereka hanya diam. Namun kali ini suasana diam mereka terasa hangat. Bukan lagi dingin seperti dulu. Aku nggak mau kamu terluka lagi karena aku, ucap Reina pelan. Mahesa langsung menoleh cepat. Jangan bilang begitu. Aku serius. Air mata Reina mulai jatuh pelan. Aku takut jadi alasan hidup kamu hancur. Mahesa langsung menggenggam tangan Reina erat. Dengar baik-baik. Tatapan pria itu begitu dalam. Yang paling menghancurkan hidupku itu justru waktu kamu pergi. Jantung Reina langsung berdegup kencang. Mahesa menghela napas pelan. Aku dulu pikir cinta cuma bikin orang lemah. Tapi sejak kenal kamu, aku justru baru merasa hidup. Air mata Reina semakin jatuh. Karena pria dingin yang dulu selalu menjaga jarak, kini duduk di depannya sambil menatapnya penuh rasa takut kehilangan. Mahesa lalu tersenyum kecil. Ternyata aku memang secemburu itu kalau ada pria lain dekat sama kamu. Reina langsung tertawa kecil di tengah air matanya. Bukan cemburu lagi, kamu hampir marah tiap lihat Damar. Mahesa langsung menghela napas pasrah. Aku nggak suka lihat dia dekat kamu. Kenapa? Mahesa menatap Reina lama, lalu menjawab pelan. Karena aku takut kamu nyaman sama dia, lalu ninggalin aku. Kalimat itu terdengar begitu jujur, begitu rapuh. Dan untuk pertama kalinya, Reina benar-benar melihat seluruh ketakutan Mahesa yang sebenarnya. Beberapa minggu kemudian, keadaan perusahaan perlahan mulai membaik. Mahesa berhasil menyelamatkan proyek besar mereka. Sementara Selin memilih pergi ke luar negeri setelah semua rencananya gagal. Dan sejak hari itu, hidup Mahesa benar-benar berubah. Pria yang dulu dingin dan cuek itu, kini justru selalu mencari Reina kemanapun wanita itu pergi. Kalau Reina telat membalas chat, Mahesa langsung menelepon berkali-kali. Kalau ada pria lain terlalu dekat, raut cemburunya langsung terlihat jelas. Bahkan Bu Rina sampai tertawa sendiri melihat perubahan itu. Pak Mahesa sekarang beda banget ya, dan Reina hanya bisa tersenyum malu setiap mendengarnya. Malam itu, Mahesa dan Reina akhirnya kembali ke rumah mereka. Namun kali ini terasa berbeda. Bukan lagi rumah asing penuh jarak seperti dulu, melainkan tempat yang perlahan mulai terasa hangat. Saat Reina sedang membereskan beberapa barang, Mahesa tiba-tiba memeluknya dari belakang. Reina langsung kaget. Mahesa, pria itu menyandarkan dagunya pelan di pundak Reina. Jangan pergi lagi. Suara Mahesa terdengar rendah dan penuh ketakutan. Reina perlahan tersenyum kecil. Aku nggak kemana-mana. Mahesa memejamkan mata pelan. Untuk pertama kalinya, pria itu benar-benar merasa tenang. Karena akhirnya, wanita yang dulu hanya ia anggap istri kontrak, kini benar-benar menjadi rumah untuk hatinya sendiri. Dan akhirnya, Reina baru sadar bahwa pria dingin yang dulu menikahinya karena terpaksa itu, perlahan benar-benar jatuh cinta padanya. Bukan lagi karena kontrak, bukan lagi karena kewajiban, tapi karena Mahesa sudah takut kehilangan wanita yang diam-diam selalu bertahan untuknya. Kadang, orang baru menyadari arti seseorang setelah orang itu benar-benar pergi. Menurut kalian, apakah Reina terlalu cepat meninggalkan Mahesa? Dan kalau kalian ada di posisi Reina,
Apa kalian masih mau bertahan? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa dukung channel Drama Rahasia Hati dengan like, komen, dan subscribe, supaya kami bisa terus menghadirkan cerita drama emosional terbaik untuk kalian. Sampai jumpa di cerita berikutnya.